Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Saputra. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang review 3 jurnal untuk tugas mata kuliah UAS Sistem Digital Universitas Siber Asia. Nah, bisa dilihat di sini bahwa saya menggunakan review 3 jurnal sistem digital. Fokusnya pada register, rangkaian aritmatika, dan decoder. Saya mengambil topik ini untuk lebih mudah dipahami. Nah, tujuannya di sini, tujuan dari presentasi ini yaitu mereview jurnal 5 tahun terakhir, yaitu 2020 hingga 2025. Topiknya seperti saya ucapkan tadi, sebenarnya diberikan register, rangkaian aritmatika, decoder, encoder, multiplexer, dan memori dan lain-lain. Cuman di dalam presentasi ini saya fokus untuk mencarinya biar enak, yaitu bicara tentang efisiensi daya, konsumsi efisiensi daya dalam desain sistem digital modern. Jadi mengapa efisiensi daya? Karena ini penting karena saat ini kan sistem digital sudah banyak, mulai dari komputer tradisional sampai AI dan lain sebagainya, dan melakukan konsumsi yang sangat besar. Nah, sehingga dibutuhkan untuk efisiensi terhadap daya tersebut. Jadi saya mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan efisiensi daya dengan topik-topik tersebut. Nah, metodologi yang saya lakukan untuk mencari jurnal itu yaitu beberapa sumber, mulai dari IEEE Explore, Springlink, sama ResearchGate. Saya coba cari-cari, saya menggunakan akun yang saya miliki, yaitu dari Perpustakaan Nasional, untuk mengakses jurnal-jurnal tersebut karena kan rata-rata berbayar. Nah, kata kunci yang saya gunakan yaitu low power register, arithmetic, circuits, decoder, design, dan juga di filter sehingga dapat jurnal tersebut. Oke. Jurnal yang pertama dengan judul low power D flip-flop design for FLSI application. Nah, di sini dia banyak berbicara, sumbernya dulu ya. Sumbernya dari jurnal Electronics Computer Networking tahun 2021, DOI-nya ada, saya lampirkan. Nah, masalah yang diangkat pada jurnal ini yaitu konsumsi daya yang tinggi pada flip-flop D tradisional dan kendala dalam FLSI untuk perangkat portable seperti ponsel, IoT, smart home, dan lain sebagainya, bahkan sampai kayak hal-hal yang nirkabel yang dia pakai cas-casan, istilahnya seperti itu, atau yang tidak menggunakan kabel. Nah, kendala FSL di sana. Nah, dampak daripada karena konsumsi daya yang lebih tinggi, permasalahannya itu baterainya berlebihan, panas berlebihan, sehingga baterainya cepat habis gitu. Nah, sehingga dibutuhkan di dalam jurnal ini sebutkan tujuan utamanya mencari desain yang hemat energi tanpa kehilangan performa pada fungsi flip-flop tersebut. Nah, dari jurnal ini ditemukan inovasi baru, yaitu menggunakan dua desain baru yang disebut dengan desain satu itu Galevor, yang kedua itu ada Onovic, yaitu yang pertama ada menambahkan transistor kebocoran gerbang. Jadi ditambahkan transistor pada kebocoran gerbang, bisa dilihat di sini, sehingga dia mengurangi kebocoran pada gerbang-gerbang tersebut. Itulah sehingga dia membuat lebih efisiensi energi. Nah, yang kedua yaitu desain kedua yaitu Onovic, yaitu optimisasi arus dinamis. Jadi dia lebih mengoptimalkan arus dinamis. Oleh sebab itu dia rancangan yang diajukan ini tujuannya untuk menghemat energi pada barang-barang portable karena berbasis baterai. Jadi fokus utamanya itu mengurangi kebocoran daya statis. Makanya kebocoran tadi bisa dilakukan dengan dua. Pertama dengan transistor, kedua dengan optimisasi arus dinamis. Nah, jurnal ini juga hasil penelitiannya ternyata pada desain 2 itu pengurangan dayanya sampai 34% dan desain 1 sampai 35%. Ini cukup bagus karena berarti hampir sepertiga dari daya konsumsinya ini lebih baik. Nah,
efisiensi energi ini terutama untuk IoT dan nirkabel sangat bagus banget digunakan, dan potensi kedepannya bahkan bisa dilakukan untuk memori, prosesor, CPU itu bisa mungkin kedepannya bisa dapat dilakukan terobosan untuk penelitian lebih lanjut. Nah, yang kedua, jurnal kedua itu tentang low power analysis of full adder and subtractor design using adiabatic logic. Di sini jurnalnya engineering pastinya tahun 2020, 5 tahun yang lalu. Nah, jurnal yang kedua ini dia bicara sama, karena sekali lagi fokus saya itu lebih bicara, saya mencari tentang efisiensi daya, karena tadi sekali lagi konsumsi daya saat ini sangat besar, dan kita tahu harusnya banyak ramah lingkungan. Teknologi AI semakin banyak menggunakan GPU yang parah banget, tapi menurut saya harus diimbangi dengan energi terbarukan, ramah lingkungan, dan low power consumption. Itu sebabnya kenapa saya juga banyak mencari. Nah, yang kedua ini lebih banyak bicara pada CMOS. Jika tadi ini pada perangkat nirkabel dan pada baterai, nah yang kedua ini adalah pada CMOS. Kita tahu bahwa CMOS tradisional yang banyak digunakan, katakanlah pada komputer, pada CPU sekarang itu cukup tinggi, konsumsi dayanya sangat tinggi, sehingga sama dia akan cepat panas, tinggi panas, dan sensornya dan lain sebagainya. Nah, untuk itu dibutuhkan rangkaian aritmatika dia yang bisa menangani permasalahan ini, paling tidak mengurangi panas berlebihan pada konsumsi daya di CMOS tersebut. Nah, sehingga ada inovasi yang diajukan di dalam penelitian ini yang disebut dengan logika adiabatik untuk mengurangi disipasi energi tersimpan di CL. Nah, sumber dayanya juga tidak hanya sumber dayanya disebut dengan sinusoidal yang bukan CMOS biasa, intinya seperti itu. Jadi menggunakan CMOS yang 180 nano atau Caden Virtuoso dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya itu tentang efisiensi siklus energi. Jadi jika pada CMOS yang lama itu sistem energinya cukup panas, tapi yang baru ini efisiensi siklusnya cukup baik, tapi kecepatan, tapi harus ada pengorbanan. Jadi yang saya baca di sini, saya ada di sini akan saya tampilkan. Nah, di sini dia itu sedikit mengorbankan kecepatan, cuman untuk dayanya justru lebih bagus gitu loh. Jadi mengorbankan sedikit tentang kecepatan, tapi konsumsi dayanya lebih rendah, efisiensinya lebih rendah, sehingga ini bisa menjadi suatu pertimbangan, dan mungkin saja pada penelitian selanjutnya ini bisa dilakukan lebih baik dengan cara mungkin kecepatannya tetap stabil atau bahkan ditinggalkan tapi low energi. Nah, itu masih butuh penelitian lebih lanjut untuk pada bidang jurnal yang dibahas ini. Ini sangat benar-benar menarik banget yang saya baca. Nah, next, tadi inovasinya dan hasil dan manfaat dari penelitian ini. Penghematan daya sangat signifikan antara CMOS yang tradisional atau yang biasa yang saat ini banyak digunakan pada CPU katakanlah, dengan model yang diajukan ini gitu loh. Nah, dia melakukan efisiensi untuk mikroprosesor dan DSP dan dukungan teknologi hijau. Nah, teknologi hijau ini ada yang disebut dengan green efficiency atau green energy, yaitu menggunakan energi sedikit mungkin, bahwa dukungan teknologi hijau di sini disebut bahwa teknologi dia yang ramah terhadap lingkungan, yaitu di mana teknologi tetap maju tapi konsumsi dayanya rendah. Nah, sehingga ini juga bisa mengurangi jejak karbon. Teknologi ini penting untuk teknologi yang baru
seperti yang tadi sudah dibilang bahwa sekarang tuh banyak banget teknologi AI, penggunaan konsumsi energi yang sangat dramatis. Misal contohnya itu ada yang di electric vehicle untuk LLM yang menggunakan GPU yang sangat besar konsumsi dayanya, dan juga game yang sudah sangat berat, penggunaan IoT dan penggunaan Wi-Fi dan lain sebagainya. Itu kan semuanya banyak perangkat tuh kan ada CMOS-nya. Nah, itu semua menggunakan konsumsi daya yang sangat besar. Untuk itu, bahwa jurnal penelitian yang kedua ini dia banyak berbicara tentang bagaimana CMOS ini bisa, jika yang penelitian pertama tadi tentang baterai, yang kedua ini lebih banyak bicara tentang CMOS ini, sehingga CMOS bisa mengurangi efisiensinya bisa rendah gitu. Nah, potensi yang akan depan sebenarnya lebih banyak bicara bagaimana nantinya desain itu lebih banyak diharapkan lebih kompleks, tapi dapat begini. Di penelitian kedua ini kan sekali lagi tadi mengorbankan kecepatan, dia mengurangi kecepatan tapi energinya rendah. Nah, diharapkan ke depannya itu nanti seperti saya tadi agak singgung soal air conditioner. Dulu tuh air conditioner itu konsumsi dayanya tinggi dan juga dingin. Nah, sekarang ada namanya inverter, konsumsi rendah tapi dia performanya tidak turun. Nah, diharapkan yang akan datang itu seperti itu yang akan terjadi di CMOS dan teknologi sistem digital lainnya. Next, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini judulnya adalah Low Power Non-Binary LDPC Decoder Design via Adaptive Message Like Control. Nah, jadi jika yang pertama tadi ini adalah bicara banyak tentang baterai, kedua itu CMOS, dan yang ketiga, penelitian ketiga ini banyak berbicara bahwa tentang decoder khususnya, berarti decoder di sistem yang wireless, yang tidak pakai kabel. Dia kan ada proses encoder dan decoder. Nah, di sini penelitian ini bicara tentang decodernya. Nah, penelitian ini melihat bahwa ada konsumsi daya yang sangat tinggi dari setiap penerimaan wave atau sinyal terhadap dari encoder ke decoder tersebut. Nah, prosesnya kan banyak tinggi nih. Nah, penelitian ini dia ingin mengajukan suatu ide baru, operasi aritmatik intensif akses berulang, ide baru untuk mengurangi daya konsumsi pada perangkat-perangkat wireless tersebut. Jadi ketika nanti dia menerima sinyal, decoder tersebut dia menyesuaikan dengan sinyal yang diterimanya. Jadi jika sinyal besar konsumsi yang besar, tapi jika sinyal kecil dia akan konsumsi kecil. Karena saat ini decoder itu banyak baik sinyal diterima besar atau sedikit, dia tetap konsumsi daya itu cukup besar. Nah, penelitian ini ingin menyesuaikan terhadap wave yang diterima, begitu, sehingga nanti ditemukan harapannya adalah decoding yang cepat tapi hemat daya. Itu tujuannya. Nah, dari jurnal ini juga disebutkan bahwa inovasinya pertama adalah pengurangan daya. Itu yang paling penting pada performa coding yang stabil. Jadi decodingnya stabil tapi dayanya itu berkurang gitu loh, konsumsi dayanya, sehingga ini membuat suatu perangkat bertahan lebih lama. Karena kita tahu bahwa perangkat wireless itu kan butuh di charge dan lain sebagainya gitu loh. Nah, ini bisa membuat daya umur lebih panjang. Nah, inovasi dalam kontrolnya yaitu kontrol panjang, adaptif dan berbasis domain. Arsitektur sequentialnya kurangi operasi dan akses memori. Jadi dia mengurangi operasi tadi yang saya katakan ketika decodingnya sedikit berkurang, maka berdasarkan sinyal yang diterima dan juga akses memori berulangnya itu dikurangi, begitu. Nah, di sini juga bahwa ya yang ketiga di sini dia lebih banyak sekali lagi digunakan untuk perangkat 5G, Wi-Fi dan teknologi IoT yang berbasis wireless, begitu. Intinya adalah mencari decoding yang cepat tapi hemat daya atau efisien.
So, itu adalah 3 dari jurnal sehingga saya mencapai kesimpulan. Jadi kesimpulan dari 3 penelitian ini, karena saya banyak googling yang adalah mencarinya yang adalah efisiensi, justru yang saya pasti ditemukan pertama, tren efisiensi terhadap teknologi digital itu semakin naik. Mengapa? Karena orang banyak bicara SDGs, yaitu Social Development Goals, mulai dari dulu MDGs dan Millennium Goals dan sebagainya, yaitu apalagi AI sekarang marak banget, yaitu LLM, AI, chatbot, whatever itu. Setelah IoT sangat marak, robotik, electric vehicle, dan ini semua kan membutuhkan daya yang sangat besar. Nah, banyak orang concern terhadap isu lingkungan, yaitu konsumsi energi. Nah, sehingga dibutuhkan teknologi baru yang hemat energi. Ini adalah menjadi tren, termasuk di suatu sistem digital. Itu. Nah, inovasinya di dalam 3 ini adalah desain 1, 2, Galefor, logika adiabatik, dan kontrol selektif. Yaitu yang pertama fokus kepada baterai, sistem digital pada baterai, kedua pada CMOS, dan ketiga pada sistem coding pada wireless. Gitu. Intinya manfaat dari penelitian ini ada perangkat hemat energi dan teknologi hijau. Nextnya mungkin akan ada penelitian lebih lanjut yang tidak mengorbankan kecepatan, performa lebih bagus, tapi tetap hemat energi. Itu adalah kesimpulan dari 3 jurnal yang saya lakukan review. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan, kepada Bapak dosen juga yang telah memberikan wawasan kepada saya juga tentang sistem digital yang sebelumnya saya tidak tahu. Memakai aja kita cuman tidak terlalu paham. Sekarang saya paham bahwa oh ya, ada namanya matematika diskrit untuk memahami juga sistem digital, gerbang logika, dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.